Pak Krisna masuk Arseto tahun ini Pak Krisna? 83 akhir ya. Arseto pindah ke Solo dari Jakarta. Nggak usah pakai seleksi Pak Krisna ya? Nggak usah pakai seleksi waktu itu karena ada instruksi dari Pak Sigit, pemilik klub Arseto, harus ada anak Solo. Akhirnya saat itu ada penunjukan dari pengurus Persis, saya yang diajukan dan langsung masuk. Wah, posisi tapi belum di posisi bek kiri Pak Krisna ya? Ya posisi dulu masih sayap kiri. Ya, masih sayap kiri. Ya dalam perjalanannya karena tahun 85, 86 itu tunggu tambunan itu keluar, akhirnya saya digeser ke bek kiri kan. Masuk Arseto berarti usia pinten Pak Krisna? Masuk Arseto usia 21. 21 baru masuk Arseto. Jadi pemain Solo pertama Pak Krisna ya? Ya, alhamdulillah waktu itu yang ditunjuk saya. Tadi tanpa pakai seleksi, langsung ikut latihan. Pelatih siapa Pak Krisna? Danurindo, Teguh Andi. Bertahan di Arseto sampai tahun Pak Krisna? Tahun 283 habis juara itu, Om Danan Jaya. Waktu juara masih sering main Pak Krisna ya? Masih. Jadi usia pinten Pak Krisna waktu pensiun dari Arseto? 32. Dan nggak pindah ke klub Galatama lain Pak Krisna ya? Banyak yang menawari, tapi pertimbangan saat itu kan saya masih sudah pegawai negeri. Nah, itu yang pertimbangan karena kalau pergi dari Solo kan harus meninggalkan PNS-nya saya, makanya saya tetap balik ke Persis lagi. Akhirnya. Jadi pemain lagi Pak Krisna ya? Lagi sampai 98 dengan 8 pensiun. Jadi Pak Krisna klubnya hanya dua Pak Krisna ya, Persis, Arseto. Arseto. Itu aja yang pernah saya bela. Ketika Arseto bubar Pak Krisna di Persis Pak Krisna ya? Ya saya di Persis. Tapi dengernya gimana Pak Krisna ya? Ya waktu itu memang susah mengapresiasikan karena klub yang bisa membesarkan saya tapi tidak bisa mengelak ya karena saat reformasi itu yang berbau Pak Harto kan bubar termasuk klub Pak Sigit sendiri Arseto gitu. Ya mau tidak mau ya ikut sedih kan. Bersama Arseto Pak Krisna juara Galatama dan juara 3 Milo 85 86. Liga Milo. Panggilan timnas ya pernah Pak Krisna ya? Karena saingannya siapa waktu di timnas bek kiri? Didi Darmadi Pak Krisna ya? Iya, waktu itu masih ada Didi dan muncul lagi yang terakhir ada Haji Santoso. Yang muda-muda. Kemudian memutuskan jadi pelatih tahun pinten Pak Krisna ya? 96 lah, 9 itu kan sudah mengasisteni Pak Hong ya, 98 lah. Tapi reformasi itu kan saya tuh langsung berhenti asisteni Pak Hong. Persis. Pertandingan paling berkesan di Arseto di mana Pak Krisna? Ya lawan Pelita pastinya. Meskipun kadang kalah kadang menang tapi setiap ketemu Pelita tadi itu bergengsi sekali. Karena pengurusnya, manajemennya saling ada gengsi-gengsian dari kita pemain ikut apa ya? Ikut gengsi juga kalau saat lawan. Pelatih di Arseto tangani banyak Pak Krisna ya? Arseto pernah ditangani Danurindo, Edi Sopyan, Pak Solekan, terakhir ya Mas Danan saya. Om Sinyo Aliandu ya, Om Sinyo Aliandu juga. Sempat tergeser dari posisi inti Pak Krisna? Alhamdulillah belum. Wih, Saya itu belum pernah tergeser. Jadi selama main di saya, waktu itu saya menyingkirkan Mas Diaris, Effendi Aziz, pindah ke back. Sepertinya nggak pernah ada saingan. waktu itu transformasi posisi karena apa Pak Krisna ya? Karena di Tunggu Tambulan keluar ya, Tunggu Tambulan keluar ke Aztek apa itu ya dulu. Itu akhirnya saya digeser ke back kiri, alhamdulillah bisa. Terus ya cuma back kiri pada itu. Nggak ada perbedaan posisi di Ya, wing kiri ya? Karena saya tidak ada karena saat bertahan kita bertahan, saat nyerang kita nyerang lah. Karena habis pemain depan biasanya bisa bertahan juga. Itu pertimbangan dari Window. Tapi ketika benar-benar meninggalkan Arseto sebenarnya masih kuat Pak Krisna ya? Masih kuat.
banyak yang menawari usia 32 itu saya keluar dari Aceh itu 93 itu karena ada tawaran dari Rudi Kajas di Aceh Putra, ada almarhum Espadi Estri di Perkesa, tapi saya pertimbangan saya PNS, istri nggak boleh, orang tua waktu itu nggak boleh, ya udahlah menyerah, akhirnya kembali ke Persis gitu aja. Dan waktu itu Arseto juga kemasukan pemain-pemain Garuda Pak Krisna ya? Nah itu habis yang senior keluar kan dropping dari pemain Garuda 2 kan keseluruh semua, banyak yang di kontrak. Tapi sebetulnya saya banyak menawari, termasuk Rudi Kajas waktu di Aceh Putra. Tapi pertimbangan saya PNS kan. PNS waktu itu di mana Pak Krisna? Monumen PES, pegawai RRI ya di Perbantuan di Monumen PES. Jadi Monumen PES sendiri ada klub Munas Putra. Jadi ya akhirnya ya sudah menyerah lah. Udah fokus di balik ke Persis sama bela Munas Putra. Pensiun kerja sudah Pak Krisna ya? Sudah. Menangani klubnya di mana Pak? Terakhir 2019 kemarin Persibi Boyolali ke Liga 3. Akhirnya yang pernah saya tangani kan banyak ya. Ada di Persibi Wonogiri, ada di Persi Karanganyar, Persi Sragen, Persi Solo sudah sering bolak-balik pegangan. Di Arseto paling dekat dengan siapa Pak Krisna ya? Gimana kalau saya sama semua pemain dekat lah gitu aja. Dekat, Apa yang berkesan Pak? Selama berapa tahun Pak Krisna ya? 83 10 tahun lah. Iya. Hampir 10 tahun di Arseto saya. Yang terkesan itu di Arseto yaitu saya baru pertama kali nginjak Jakarta, Arseto main Senayan lawanin Tuna City. Saat itu saya bisa masukkan satu ya kipernya almarhum Sudarno itu. Ya itu terkesan saya baru sekali lihat tahu Jakarta main di Senayan bisa masukkan lagi ya itu wes itu terkesan sekali. pemain kampung yang nginjak Senayan Pak Krisna ya? Golnya gimana waktu Pak Krisna ya? Waktu itu dari samping, saya kan masih sayap. Nggih. Dari sayap itu kan Riki udah teriak, Riki almarhum teman kita, guys gitu, udah nggak dikasih, udah saya shooting sendiri masuk, nah, itulah. Posisi Sudarno kiper nasional. Kiper nasional waktu itu Tuna City ada Roni Patina, Sarani, Rulino, ribet tim nasional semua lah dulu. Tapi silaturahmi dengan rekan-rekan Arseto masih Pak Krisna. Sampai sekarang masih jalan, bisa jalan silaturahmi meskipun pada lewat grup WA, tapi sekali-sekali kita bisa ketemu kalau ada teman-teman ke Solo kan. Karena saya tinggal di Solo, jadi teman-teman yang tidak tinggal di Solo kadang-kadang ke Solo ya kita saling ketemuan. Oke Pak Krisna. Saya Pak Krisna. Waktu dipakai Arseto kondisi bagaimana Pak Krisna? Ya waktu itu ya seperti stadion layaknya kebanggaan Kota Solo ya. Waktu itu kan karena belum ada stadion Manahan. Stadion Sipedari ya sudah dianggap paling bagus waktu itu. Karena dengan pagarnya yang jaraknya 2 meter dari itu sudah keliling stadion ya sudah waktu itu sudah bagus. Kalau saya nilainya sudah bersejarah lah. Ikut ngerayain Pak, istilahnya ikut merawani Sriwedari Pak? Sudah di Arseto? Ya sejak Persis kan saya sudah 81 kan sudah masuk ke Persis ya, sudah sering pakai di situ, latihan main Persis di situ, terus kasih itu ke Solo 83 sudah nggak asing lah. Penuh kenangan Pak ya? Ya, kalau saya stadion Sipedari lah yang membesarkan nama saya.